Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, berjumpa lagi dan selamat datang di channel Seperoka dengan saya Supatmi dalam pembelajaran matematika. Semoga kabar kalian semua pada hari ini sehat walafiat dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis menulis. Nah, untuk mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu masih tentang himpunan, ya, himpunan bagian kedua. Nah, apa saja yang ada di himpunan bagian kedua? Mari kita ikuti pembelajarannya. Himpunan. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang pengertian himpunan sampai himpunan semesta, sekarang yang bagian kedua, yang pertama diagram Venn. Kemudian ada himpunan bagian, yang ketiga irisan dua himpunan, kemudian yang keempat ada gabungan dua himpunan, yang kelima tentang soal aplikasi. Nanti kalian diharapkan untuk bisa menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Diagram Venn. Nah, diagram Venn digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Nah, ketentuan untuk membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. 2. Setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah. 3. Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. 4. Himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak tidak menggunakan noktah. Misalkan nanti ada bilangan asli, ya, bilangan asli banyak sekali, maka tidak memakai nokta. Nah, jika nanti A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong, maka A itu tidak saling lepas dengan B. Nah, ini artinya berpotongan, ada yang sama. Kemudian jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka A saling lepas dengan B, tidak berpotongan gambarnya. Contoh untuk membuat diagram Venn. Pertama, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut ini. Himpunan S atau semestanya 1, 2, 3, sampai 8. Himpunan P 1, 3, 5, 7. Himpunan Q 6, 7, 8. Penyelesaiannya, perhatikan anggota-anggota himpunan P dan Q. Ya, adakah yang sama atau ada yang tidak? Kita lihat. Mempunyai anggota yang sama. Yang sama yaitu angka 7 antara P dan Q. Nah, anggota P yang bukan anggota Q yaitu ada angka 1, 3, 5. Kemudian anggota Q yang bukan anggota P yaitu angka 6 dan 8. Nah, maka gambar diagram Venn-nya. Nah, yang pertama tadi ketentuannya dalam bentuk apa? Persegi panjang, semestanya dalam bentuk persegi panjang. Di kiri pojok atas ditulis huruf S, artinya semesta. Nah, yang pertama kita buat kurva dulu, kurva himpunan P. Kemudian kurva himpunan Q. Nah, saling berpotongan. Nah, angka 7 ditaruh di tengah-tengah karena milik P dan milik Q. Kemudian anggota P yang tidak sama dengan Q ada angka 1, angka 5, angka 3. Anggota Q yang tidak sama dengan P ada angka 6, ada angka 8. Nah, kita lihat semestanya. Masih ada angka berapa saja ya yang belum ditulis? Ada angka 2, yang satunya angka 4.
Contoh yang kedua, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut ini. Semestanya, himpunan semestanya bilangan cacah. A. Bilangan cacah ganjil. B. Bilangan cacah genap. C. Bilangan prima genap. Nah, penyelesaiannya kita lihat di sini. Bilangan cacah itu kan sangat banyak, maka tidak memakai nokta. Bilangan ganjil juga banyak, bilangan genap juga banyak. Nah, bilangan prima genap, nah, cuma ada satu, yaitu angka 2. Nah, perhatikan A, B, dan C. Anggota-anggota himpunan A dan himpunan B tidak ada yang sama. Nah, tidak ada yang sama karena yang satu ganjil, yang satu genap. Kemudian anggota-anggota A dan anggota-anggota himpunan C juga tidak ada yang sama. Nah, yang satu ganjil, yang satu genap. Kemudian yang ketiga, anggota C termuat di dalam B, yaitu angka 2. Sehingga diagram Venn-nya seperti gambar berikut. Nah, persegi panjangnya kita buat, ada simbol S sebagai semesta di pojokan. Kita buat dulu kurva untuk himpunan A. Nah, karena bilangan ganjil sangat banyak, maka tidak perlu nokta. Kemudian B, nah saling lepas, tidak ada yang sama. Nah, ini kurva B. Kemudian yang C, bilangan prima genap. Prima genap ada di dalam bilangan cacah genap. Nah, di sini angka 2. Nah, di sini tidak perlu memakai nokta yang lainnya, himpunan yang lainnya. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika semua anggota A dimuat di himpunan B. Ditulis A, ini ada lengkungan menghadap ke B, ya di sini B. Dibaca A dimuat di himpunan B atau A himpunan bagian dari B. Nah, banyak himpunan bagian dari A itu dirumuskan 2 pangkat banyaknya anggota A, 2 pangkat NA tulisannya. Nah, untuk menentukan banyak himpunan bagian yang mempunyai K anggota dapat menggunakan segitiga Pascal. Nah, cara membuat segitiga Pascal. Pertama kita buat angka 1, kemudian angka 1 kita pisah. Nah, sekarang kita tambahkan 1 tambah 1 jadinya 2. Satunya kita pisahkan lagi. Nah, sekarang bawahnya baris yang ketiga kita tambahkan. Nah, jadi baris keempat. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Satunya kita pisahkan. Ya. Kemudian kita jumlahkan lagi untuk mendapat baris yang ke-5. Nah, di sini 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Satunya dipisah. Nah, kita tambahkan lagi. Ya. 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, satunya dipisah. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, ini namanya segitiga Pascal. Kita lihat yang atas. Nah, kalau kita jumlahkan 1. Baris yang kedua. 1 tambah 1, 2. Atau 2 pangkat 1. Yang tadi 1 itu 2 pangkat 0. Baris yang ketiga 4, 2 pangkat 2. Baris berikutnya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8. Atau 2 pangkat 3. Baris berikutnya kita tambahkan 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, 16.
2 pangkat 4. Nah, di sini 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1, 32 atau 2 pangkat 5. Nah, di sini tadi 2 pangkat banyaknya anggota himpunan A. Nah, kalau banyaknya anggota 0, maka ada 1. Banyak anggota himpunannya 1, ada 2, dan seterusnya. Contoh, untuk M, himpunan M yang anggotanya A, B, C, D, tentukan banyak himpunan bagian dan tulislah himpunan bagian yang mempunyai A, 0 anggota, B, 1 anggota, C, 2 anggota, D, 3 anggota, E, 4 anggota, yang F, banyak semua himpunan bagian dari M. Penyelesaiannya, perhatikan banyak anggota himpunan M, atau ditulis NM sama dengan 4. Maka kita lihatlah pada segitiga paskalnya. Pada baris dengan banyaknya anggota M 4, yaitu barisnya, nah ini ada 1, 4, 6, 4, 1. Nah, maka 1 itu merupakan himpunan bagian yang mempunyai 0 anggota. Kemudian 4, himpunan bagian yang mempunyai 1 anggota. Yang keenam, himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota. Berikutnya, 4 berikutnya. Nah, himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota. Nah, yang terakhir, himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota. Berarti kita bisa menyelesaikan. Banyaknya tadi ada yang A. Nah, maka himpunan bagian yang mempunyai 0 anggota ada 1, yaitu himpunan kosong. Yang B, yang mempunyai anggota 1 ada 4, yaitu himpunannya, anggotanya ini himpunan anggota 1, himpunan bagian yang cuma anggotanya 2, anggotanya 3, anggotanya 4. Kemudian yang C, mempunyai 2 anggota, ada 6, yaitu 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,4. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang D, himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota, ada 4. Nah, yaitu 1, 2, 3, yang kedua 1, 2, 4, yang ketiga 1, 3, 4, yang keempat 2, 3, 4. Kemudian himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota hanya 1, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, yang F sekarang. Banyaknya semua himpunan bagian dari M, ada 2 pangkat NM, yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kita lihat di sini himpunan bagiannya tadi ada himpunan kosong, ada himpunan itu sendiri merupakan himpunan bagiannya. Berikutnya irisan 2 himpunan. Nah, irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan sekaligus anggota himpunan B. Nah, ditulis di sini A irisan B melengkung ke bawah. Nah, di sini yang anggotanya X sedemikian hingga X itu merupakan anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Nih, perkataan sambungnya di sini dan. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, di sini. Nah, yang antara A dan B ini yang diarsir itulah yang merupakan irisan 2 himpunan. Di sini himpunan A dan himpunan B. Nah, sifat-sifat irisan 2 himpunan.
Jika A himpunan bagian dari B, maka A irisan B sama dengan A. Yang kedua, jika A dan B tidak ada yang sama, maka A irisan B himpunan kosong. Contohnya, himpunan P, A, B, C, D, E. Himpunan Q anggotanya M, A, H, I. Himpunan R anggotanya A, B, E, L. Tentukan P irisan Q dengan mendaftar anggotanya. Yang B, tentukan P irisan R dengan mendaftar anggotanya. C, tentukan P irisan Q irisan R dengan mendaftar anggotanya. Yang D, buatlah diagram Venn dan arsirlah daerah yang menyatakan P irisan Q irisan R. Nah, P irisan Q. Nah, di sini yang sama P dan Q hanya huruf A, berarti anggotanya A saja. Kemudian P irisan R. Ya, P irisan R ada A, ada B, ada E. Kemudian P irisan Q irisan R yang sama ketiganya, yaitu huruf A, anggotanya A saja. Kemudian diagram Venn-nya, nah kita buat persegi panjangnya. Jangan lupa di sini pojok kiri atas semestanya. Nah, kita buat yang pertama kurva untuk himpunan P. Kemudian kurva untuk himpunan Q. Nah, kemudian kurva untuk himpunan R. Nah, ini bukan lingkaran ya, tapi kurva sederhana. Nah, yang sama ketiganya. Nah, P irisan Q irisan R ada di tengah-tengah. Nah, di sini A ditaruh di tengah-tengah. Kemudian P irisan Q. Ada A ini di tengah-tengah tadi. P irisan R ada A, ada B, ada E. Nah, A-nya sudah ada, B, kemudian yang satunya E. Nah, sekarang P yang bukan Q dan bukan R. Ada huruf C, ada D. Kemudian R yang bukan P dan Q. Oke, dulu Q. Nah, ada M, ada H. Ini untuk Q yang bukan P, bukan R. Kemudian ada I. Ya. Kemudian yang R bukan P, bukan Q, ada L. Nah, irisannya di mana? Di tengah-tengah sini. Ini menunjukkan irisan. Nah, berikutnya gabungan dua himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Ditulis A, lengkungan membuka ke atas, ini dibaca gabungan A, gabungan B. Ya, yaitu anggotanya apa? X sedemikian hingga X, anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Untuk membedakan irisan dengan gabungan, kalau irisan kata penghubungnya dan, untuk gabungan kata penghubungnya atau. Nah, pada diagram Venn berikut. Nah, arsiran semuanya diarsir antara A dan B. Nah, di sini. Kemudian ada rumusnya. Untuk banyaknya A gabungan B itu akan sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi banyaknya A irisan B. Jika A irisan B itu himpunan kosong, maka banyaknya A irisan B sama dengan 0. Contohnya, K bilangan asli kurang dari 7. Himpunan L 4 bilangan prima yang pertama. Pertanyaannya, nyatakan K gabungan L dengan mendaftar anggotanya. B, buatlah diagram Venn dan arsirlah. Nah, penyelesaiannya
K, kita daftar dulu anggotanya, bilangan asli kurang dari 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian L-nya 4 bilangan prima yang pertama. Ada angka 2, 3, 5, 7. Jangan lupa kurung kurawalnya. Maka K gabungan dengan L digabung semuanya. Iya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ada angka yang sama maka ditulis 1 kali, kurung kurawal tutup. Yang B, diagram Venn-nya. Nah, kita buat persegi panjangnya. Jangan lupa S pojok kiri atas. Kemudian kurvanya, kurva untuk K. Yang satu, kurva untuk L. Ya. Yang sama, adakah yang sama tadi angkanya? Kita lihat, ada angka 2, 3, 5. Nah, 2, 3, 5 ditulis di antara keduanya. Yang termuat keduanya itu muat di K dan termuat di L. K yang bukan L, ada angka 1, 4, 6. L yang bukan K, ada angka 7. Nah, diarsir semuanya. Ini adalah K gabungan L. Kemudian yang terakhir, soal-soal aplikasi. Dalam sebuah kelas terdapat 40 anak, ternyata 25 anak gemar minum susu, 35 anak gemar minum teh, dan yang gemar kedua minuman tersebut sebanyak X anak. Nah, buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Yang B, berapa anak yang gemar kedua minuman tersebut. Nah, penyelesaiannya kita gambar dulu. Yang A, diagram Venn-nya. Nah, ada di sini kurva untuk anak yang suka minum susu. Yang satu, kurva untuk anak yang suka minum teh. Nah, yang suka keduanya X, maka X ditaruh dimuat di susu dan di teh di tengah-tengah sini X. Nah, 25 anak suka susu. Nah, yang suka susu kan 25. Maka di sini 25 dikurangi X. Kenapa dikurangi X? Karena tadi sudah ada termuat di keduanya. Nah, di sini 25 dikurangi X. Yang minum teh ada 35 anak. Nah, dari 35 itu tadi ada juga yang suka susu. Maka di sini 35 dikurangi X. Nah, yang B, nah untuk penyelesaiannya 25 dikurangi X. Nah, di sini kita tambahkan semuanya. Kemudian ditambah yang tengah. Iya, X. Yang teh saja. Nah, kita tambahkan 35 dikurangi X. Nah, tadi dalam kelas terdapat 40 anak. Maka ini 25 ditambah 35, 60. Negatif X ditambah X itu 0 dikurangi X. Maka di sini 60 dikurangi X sama dengan 40. Maka X-nya 60 dikurangi 40, ketemunya 20. Jadi yang gemar kedua minuman adalah 20 anak. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan tetap semangat dalam belajar dan melaksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.